Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 72114191002 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif yang bersumber pada bab 2 buku Sistem Informasi Manajemen karangan Raymond McLeod dan George Gaskell. Kemudian mengenai model sistem umum perusahaan. Pada model sistem umum perusahaan terdapat aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkungan umpan balik. Pada aliran sumber daya fisik di sini meliputi pegawai, kemudian bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai di sini dipekerjakan oleh perusahaan dan mendapatkan pelatihan dan pengalaman yang akan meningkatkan skill dan tingkat keahliannya. Kemudian terdapat bahan baku. Bahan baku di sini masuk ke perusahaan dalam bentuk bahan mentah yang kemudian diproses dan menjadi bahan jadi untuk dapat diperjualkan kepada customer. Kemudian juga terdapat mesin. Mesin di sini digunakan untuk sarana atau alat dalam proses produksi. Kemudian juga terdapat uang. Uang masuk ke perusahaan dalam bentuk pendapatan maupun pinjaman dan yang lain-lain. Kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan dalam proses dari perusahaan tersebut. Kemudian model sistem umum perusahaan yang berikutnya terdapat aliran sumber daya virtual. Pada aliran sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Selanjutnya mengenai mekanisme pengendalian perusahaan. Pada mekanisme pengendalian perusahaan di sini terdapat unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri, yaitu unsur-unsurnya meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan, dan yang kedua manajemen perusahaan, dan yang ketiga adalah suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian pada model sistem umum perusahaan berikutnya terdapat lingkungan umpan balik. Lingkungan umpan balik di sini terdiri atas sumber daya virtual. Data yang dikumpulkan perusahaan kemudian akan dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi yang akan diubah menjadi informasi. Kemudian berikutnya mengenai perusahaan di dalam lingkungan. Lingkungan dari setiap perusahaan itu pasti berbeda, tetapi terdapat unsur lingkungan utama yang pasti dimiliki oleh perusahaan sendiri, yaitu unsur utama lingkungan dari perusahaan, yaitu pertama ada pemasok atau supplier, yang kedua ada pelanggan atau customer, yang ketiga ada serikat pekerja atau labor union, dan yang keempat ada komunitas keuangan atau financial community, yang kelima ada pemegang saham dan pemilik atau stockholders dan owner, dan yang keenam ada pesaing atau kompetitor, yang ketujuh ada pemerintah atau government, dan yang terakhir ada komunitas global atau global community. Selanjutnya mengenai aliran sumber daya lingkungan. Pengertian dari aliran sumber daya sendiri yaitu penghubung perusahaan dengan unsur-unsur lingkungannya. Dan aliran sumber daya di sini terdapat yang sering terjadi dan juga yang jarang terjadi. Aliran sumber daya yang sering terjadi yaitu seperti aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian terdapat juga aliran yang jarang terjadi. Contohnya seperti aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Berikutnya mengenai rantai pasokan. Definisi dari rantai pasokan sendiri adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya dialirkan kepada pelanggan. Manajemen dari rantai pasokan terdiri atas aktivitas pertama meramalkan permintaan pelanggan, kemudian
membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, dan yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok, dan yang kelima menerima persediaan dari pemasok, yang keenam mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, yang ketujuh melakukan produksi, yang kedelapan melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya mengenai keunggulan kompetitif. Sistem informasi digunakan dalam memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Keunggulan dicapai dengan memberikan harga yang lebih rendah dan produk yang lebih berkualitas daripada para pesaing yang lain dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Rantai nilai terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang berkontribusi kepada margin. Dimensi keunggulan kompetitif, yaitu terdapat keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Berikutnya mengenai tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional atau juga perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, budaya, dan negara. Perusahaan ini menghadapi meningkatnya tantangan dari para pesaing global. Perusahaan yang mengembangkan sistem informasi global perlu menghadapi kendala seperti kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kemudian mengenai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri yaitu proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan sehingga informasi dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri dari pertama, peranti keras komputer, kedua, peranti lunak komputer, ketiga, spesialis informasi, keempat, pengguna, kelima, fasilitas, keenam, database, dan ketujuh yaitu informasi. Kemudian mengenai sistem manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Perubahan teknologi informasi yang berubah sangat pesat berdampak pada data sistem yang terdahulu yang mungkin tidak sesuai teknologi saat ini. Sistem warisan merupakan suatu hal yang penting karena memberikan data historis yang penting yang menjadi dasar dari proyek tren. Terkadang sistem warisan tidak dapat memberikan data dalam format digital. Jika data warisan tersedia dalam bentuk cetakan, maka data tersebut dapat dipindai dan disimpan sebagai gambar digital. Berikutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajemen dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Perencanaan strategi bagi sumber daya informasi atau SPIR mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai sistem informasi di masa depan dan sumber daya informasi yang akan dibutuhkan. Kunci dari SPIR adalah mengembangkan rencana strategi bagi perusahaan dan bagi sumber daya informasi pada waktu yang bersamaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.